alat yang satu ini namanya kan UV transluminator. Jadi dia fungsinya untuk mentransluminasikan UV dari berbagai panjang gelombang. Di sini ada beberapa pilihan panjang gelombang. Terus yang kedua di sini dia pakai LED sehingga radiasinya rendah. Terus yang kedua dia juga ada dua lapisan. Yang pertama lapisan sebagai transmisi blue-nya untuk DNA RNA, dan yang kedua adalah yang white sehingga menghasilkan cahaya untuk si protein kalau untuk gel akrilamid. Nah, untuk pemasangannya sendiri sebenarnya kita cek dulu kelengkapannya. Kelengkapannya di sini adapternya ada 3 kaki. Ada 3 kaki. Jadi 2 gap, yang satu gepeng, 2 dia kotak 3, yang ketiga adalah yang standar. Ya, disesuaikan sama kebutuhan. Di sini pakainya cukup diarahkan di panel kanan kirinya, kemudian ditekan ke atas. Kalau mau ngelepas bagian panel yang dari tengah ditekan terus digeser ke bawah. Nah, terus kedua di unit alat sendiri ada 2 bagian. Yang pertama bagian pelindung kaca yang bagian orange. Ini sebagai diffuser cahaya juga sehingga kalau mau cutting gel aman, nggak perlu pakai kacamata. Terus yang kedua adalah bagian alatnya sendiri yang dari LED sama kontrolernya bagian kanan. Terus di sini dia juga bisa 2 mode dan di sini ada magnetnya sehingga dia bisa nempel. Nah, mode tidur sama mode berdirinya. Terus yang ketiga di sini ada box untuk dokumentasi. Jadi dokumentasinya kan harus gelap. Jadi ini nanti dimasukkan ke sini, terus nanti kamera diarahkan ke dalam lubang. Nah, terus yang keempat di sini ada roller. Di sini fungsinya untuk cutting sama memastikan panjang base pair-nya. Nah, ini juga, tapi ini tidak bisa dijadikan pacuan soalnya pastinya base pair macam-macam ya ukurannya. Ini secara umum. Nah, terus kelengkapannya lagi ada yang namanya cutter. Ada cutter ini untuk membantu cutting. Iya, cutting. Dan ini ada spare-nya juga, ada 4. Spare-nya ada 4 sama ukurannya, dan ini bisturi nomor 15. Ukurannya nomor 15. Itu misalnya habis bisa di umum banyak. Jadi masih dijual secara umum. Nah, untuk makanya sendiri istilahnya seperti pisau bedah pada umumnya. Ini kan dikendorin baru bisa dicabut. Sebelum dinyalakan ini ditancapkan dulu di bagian kiri. Setelah ditancapkan power supply-nya, di sini ada dua tombol, atas dan bawah. Yang atas ini adalah tombol mode. Modenya ini berisi on off, terus kemudian pemilihan blue dan kemudian pemilihan white. Nah, terus yang bawah adalah pemilihan intensitas cahayanya. Jadi intensitas cahayanya pun ada 3, low, medium, sama high. Nah, terus untuk penyalaan pertama kita tekan yang bagian atas. Nah, di sini akan menyala warna biru. Nah, ini menandakan bahwa yang sedang nyala adalah warna birunya, lampu birunya. Terus kemudian ketika kita tekan lagi, dia akan muncul warna putih. Nah, ini cahaya white-nya. Nah, terus ketika kita tekan lagi, dia mati. Nah,
kita tekan lagi dia akan ke blue lagi. Nah, ketika saya tekan yang bagian bawah, di sini akan agak terang. Terus kemudian balik lagi ke yang bawah. Terus ke agak terang, ke yang terang lagi. Terus untuk yang white sama. Nah, agak terang, terus kembali yang biasa. Jadi yang bawah ini hanya untuk mengatur intensitas dari cahayanya si LED-nya. Kalau mau dibuktikan, ditekan lagi. Ada dua fungsi background. Yang pertama, background yang warna biru ini dia fungsinya untuk si gel yang DNA, RNA atau yang gel base elektroforesis biasa yang pakai agarus. Nah, kalau mau masang diperhatikan bagian cekokan yang di kanan kiri ini dipaskan di bagian sini supaya nanti kalau pas waktu mau cutting dia nggak lari-lari. Nah, setelah dipasang, gel dimasukkan, terus baru bisa dinyalakan. Oke, untuk UV ini sendiri kan dia pakai LED, nah, blue LED. Jadi dia UV-nya itu panjang gelombangnya malah lebih tinggi, panjang gelombangnya nilainya lebih tinggi sehingga radiasinya itu rendah. Di sini dia pakai blue LED sehingga aman dan panjang gelombangnya juga sesuai dengan yang dibutuhkan sama dye elektroforesis. Terus intensitasnya yang bisa diatur-atur. Nah, di sini yang diatur adalah intensitas, bukan panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya tetap. Cuman intensitasnya yang nggak bisa berubah. Nah, terus kalau sudah kalau mau cuttingnya tetap di sini. Tetap di sini. Nah, nanti pakai cutternya. Oke, terus yang kedua, kalau mau ganti lebih amannya dipatikan. Pakai yang putih. Nah, yang putih ini fungsinya untuk SDSP, visualisasi SDSP atau akrilamid yang biasanya tetap butuh background putih. Nah, terus kemudian baru bisa dinyalakan. Oke, warna putih. Intensitasnya diatur, disesuaikan sama yang dibutuhkan sama gel. Kemudian kalau mau diproses cutting, sama proses cuttingnya di sini juga. Tapi yang perlu diperhatikan juga, kalau mau kita proses cutting, jangan sambil ditekan. Karena apa? Bahannya itu kan backgroundnya ini dari plastik. Kalau terlalu banyak ditekan sama cutter, pastinya akan tergores. Untuk pembersihan? Untuk pembersihan bisa istilahnya dicuci manual, karena ini bisa dilepas. Nah, nanti ini bisa dicuci langsung. Nah, kalau bisa dihindari pakai asam, karena bahannya dari plastik, kalau sering kena asam nanti bisa busem. Si gel ini udah di sini nih. Ternyata basahnya itu sampai ke bagian dalam, ngerembes sampai ke bagian dalam sini. Kalau yang ini oke, sama, dia bisa dicuci, ya kan? Ini bisa dicuci. Terus bagian yang ini juga bisa dicuci. Terus problemnya di sini gimana? Di sini vakum. Tapi ini kan nggak bisa dicuci. Nah, solusinya dibersihkan seperti UV transminator Yang biasa. Gel dok yang gede. Jadi jangan disemprot, tapi dilap. Dilap pakai pakai kasa atau pakai tisu. Ini kan tisu dapur. Kalau tisu biasa pasti ninggal bekas. Nah, tisu dapur atau kain kasa atau kanebo atau anduk. Nah, gitu.
pakai udah. alkohol 70% juga atau Alkohol nggak masalah, kalau sebelum itu pengen ngelarutin dari sisa dainya pakai air sabun juga nggak apa-apa. Kan yang dikhawatirkan pakai sisa-sisa dari dainya kan. Nah kalau misalnya sudah dipastikan dainya itu hilang, nggak masalah. Nah terus karena di sini juga dari plastik pelindungnya ini, nah nanti kalau samanya pengen ngerawat, ini juga masih ada plastiknya nih, masih ada plastiknya, tapi nggak tak lepas, dikletek sekalian, nggak usah ya. nggak ngaruh kan ya harusnya. Seperti layar HP sih. Seperti layar HP. Kalau samanya dikletek ya nanti lebih enggak, misalnya nanti kan lebih cepat. Berarti jangan-jangan. Jadi ada lapisan tambahan lah. Kalau samanya nanti busem-busem, bisa pakai Vaseline juga atau pakai olive oil, nggak masalah. Untuk proses penyimpanan sebaiknya tetap di tempat yang kering, terutama pas waktu mau habis dicuci. Kalau misalnya kelamaan dijemur, kelamaan ditiriskan, dilap pakai kain kering atau tisu yang bebas serat atau tisu biasa. Tapi tisu biasa biasanya beberapa kali, menghindari ada sisa tisu yang tertinggal. Nah terus kemudian bisa istilahnya dikasih kertas. Jadi kalau mau ditumpuk itu dikasih kertas, baru ditumpuk seperti ini. Kertas apapun, yang penting nggak kontak langsung. Kenapa kok kertas? Karena kertas itu bisa nyerap lembab. Kalau langsung yang pertama dia akan rawan lembab, pasti akan timbul bercak. Itu biasanya kalau bahan-bahan plastik, akrilik itu akan seperti itu. Nah terus baru bisa disimpan, bisa di kotaknya atau di di rak yang tertutup, kering seperti rak gelas. Nah terus dipastikan juga kalau mau nyabut di sini dulu, baru listriknya. Iya, nggak kebalik. Kalau nyabut di sini dulu, baru ini. Tapi posisikan mati. Sini dulu, baru ini. Tapi kalau mau nancapkan, ini dulu, baru ini. Bukanya dari sini ditarik, kan ada klipnya di sini. Ini klipnya. Nah, terus ini diangkat. Nah, terus ini dilurusin, terus kemudian ditekuk. Nah gini. Kalau mau masang tinggal dibuka, ditekuk bagian dalam. Nah terus ini disesuaikan, yang bagian lebar ada di sebelah sini. Nah jadi pas. Kalau samanya kebalik, nah dia nggak pas. Terus kemudian ini dimasukkan. Itu aja. Ini boleh bisa dimasukkan ke sini. Nanti debu ya? Ya.
Ada magnetnya.